Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by doing. Ya, di sini kita akan menggunakan dataset yaitu image. Kemudian di sini kita seperti pada video sebelumnya terkait dataset video, kita akan simpannya di Kaggle itu, dan file zipnya itu adalah natural image. Kemudian dataset yang kita dapat itu dari Prasanroy, ya, natural image, dan kita jalankan komennya yaitu crawl -l-o destinationnya dan datasetnya. Dan ini zip filenya sama. Kemudian kita buat variable path-nya di mana di dalam folder natural image ada person, airplane, video, flower, dog, cat, motorbike, dan fruit, car. Dan kita akan mulai melakukan image processing dengan library skikit image. Yang sebelumnya video terbaik video processing frame itu menggunakan computer vision yaitu CV2. Di sini menggunakan ski image atau skikit image. Di sini kita panggil ya supaya lebih gampang manggilnya. Kemudian ski maku untuk fokus pada IO-nya saja. Kalau misalnya fungsi-fungsi lainnya kita akan memanggil ski. Dan kita sebetulnya bisa membuat sebuah pixel ya dengan bracketnya 3 dimensi ya, kemudian yellow, blue, red ya, terus dibuat tipe datanya itu numpainya adalah unsigned integer 8 seperti ini, red image. Kita rubah dengan ski.color RGB to HV. Dan kalau misalnya kita lihat bahwa arahnya seperti ini. Oke, kemudian jika kita tampilkan ya, tampilannya seperti ini ya. Ini warna merahnya. Kemudian kita SV ya, ini warna birunya ya. Dan kita bisa juga menggunakan dataset dari skimage ya, skidata.astronaut ya. Ini sebetulnya tidak terlalu banyak ya datasetnya. Ada kamera, ada brick, ada print, dan teman-teman juga bisa menggunakan dataset yang lainnya. Oke, kita akan lanjut pada transform. Kita merubah bentuknya ya, original image, rescale, resize, downscale. Ini untuk memperbesar, ini untuk mengecil, dan ini untuk membuat ukurannya berbeda. Oke, bagaimana sih codingnya ya? Ski ya, panggil modulnya transform, terus rescale ya dibuat 0,25 atau dibuat 0,5 jadi setengah gitu. Oke, kita jalankan dulu supaya tidak masuk data yang lainnya. Oke, kemudian kita bisa juga resize ya, semua di ski menggunakan transform ya untuk merubah resize, downscale. Terus kita juga menggunakan matplotlib untuk mengeplot ya, dua bagian, dua baris, dua kolom. Terus actionnya di revel supaya masing-masing gambar akan ada setnya dan IMSO-nya ya, tampilan seperti ini ya. Kemudian kita juga akan menggunakan dataset yang sudah kita download di folder ya. Kita menggunakan dataset airplane. Di sini kita menggunakan IO yang dari skimaku, skid image. Kemudian kita akan rubah bentuknya menjadi warna abu-abu ya dengan ski.color RGB to gray. Kemudian kita juga bisa merubah ke warna yang lain, RGB to SV ya. Kemudian kita juga bisa ke UV seperti ini ya. Ini bisa kita ketahui warnanya ada warna biru dan merah.
tapi lebih dominan pada warna birunya, sehingga warna merahnya, sehingga warna birunya itu tidak terlalu kelihatan. Dan teman-teman juga bisa menggunakan ski image itu. Ski image juga mendukung library untuk image processing lainnya seperti edge detection. Di sini sudah ada code-nya, tinggal kita copy paste saja. Terus kita terapkan ini dataset yang biasa ya, jadi membuat sendiri dengan array numpy zeros 128 kali 128, terus isi arraynya seperti ini ya, sama dengan 1. Jadi nilainya ini 1 dan 0. Terus kemudian di Kenny untuk mengambil sudut dan bentuk sebuah benda di sini. Nah, kita akan terapkan pada dataset yang pesawat tadi ya. Kita merubah menjadi gray dan kita berikan Kenny, fiturnya Kenny, dan kita bisa memperbesar sudut Kenny-nya dengan sigma 3. Kalau kita lihat di sini sebetulnya yang terlihat di sini bukan pixel ya, tapi false dan true. Ya, ini bisa di encode ya untuk menjadi sebuah nilai. Jadi misalnya false itu 0, 1 itu true. Ini pun juga sama. Ya, kalau misalnya kita tampilkan maka bentuknya seperti ini ya. Jadi karena kualitas pesawatnya itu kurang bagus, maka proses Kenny filter itu menjadi tidak terlalu terlihat ya bentuk dari pesawatnya. Dan ini harus melakukan proses yang lebih lagi, tidak hanya sekedar menggunakan library yang ada di ski image. Oke, di sini kita juga menggunakan code yang lain yang disediakan oleh ski image ya, untuk edge filter, untuk Robert dan Sobel. Ini metode yang sering digunakan di image processing ya. Ini Robert edge yang sebelah kiri, dan sebelah kanan ada Sobel edge detection. Oke, kita akan terapkan pada image plane. Di sini kita terapkan. Nah, ini ada kesalahan ya, karena tidak merubah si image plane itu menjadi gray terlebih dahulu. Maka kita lihat di code yang di bawah, kita akan mengganti ya data yang lain untuk lihat berbeda ya. Jadi sebelum kita melakukan Robert dan Sobel filter, kita harus merubahnya terlebih dahulu menjadi gray supaya proses pengubahan pixel itu lebih mudah. Jadi supaya tidak terjadi error yang seperti ini ya, karena harus dirubah ke gray dulu ya. Karena rumus dari Robert dan Sobel itu mengarahkan kepada array yang tidak berwarna seperti RGB ya, di RGB to gray. Nah, tinggal mengganti Robert image fruit gray, terus diplotin, sudah selesai, dan tampilannya akan seperti ini. Terlintas Robert dan Sobel itu memiliki kesamaan, hanya saja Robert itu lebih gelap dan Sobel itu lebih terang dibandingkan Robert. Kemudian kita juga bisa melihat warna itu terlihat berbeda. Kalau misalnya mata manusia itu sulit untuk memahami, kita bisa dibantu dengan histogram. Ini juga sama ya, code yang ada di ski image ya, mohon maaf, ski image. Ini plot image dan histogram. Jadi image akan dirubah ke histogram, bitnya 256 karena colornya itu 255. Jadi 0 sampai 255, maka kita butuh bitsnya sampai 256. Kemudian ini fungsinya ya untuk merubah image ke float atau ke pixel. Kemudian di sini akan dibuat histogramnya di Twinks dan di IMSO, dan ini fungsi untuk display histogramnya. Is image.travel sama dengan bins, kemudian tick labelnya dan kumulatif distributionnya untuk menghitung exposure-nya ya. Kemudian kalau kita di sini contohnya ya, dari code-nya itu menggunakan data moon, kemudian kontras stretching-nya menggunakan fungsi percentil, dan di exposure di scale intensinya supaya tahu kontrasnya, terus equalization itu berapa sih.
terus seberapa accuracy-nya itu berubah seiring dengan nilai pixel atau nilai float yang di dalam sebuah gambar. Dan kita siapkan zeros-nya di sini 2,4, ini untuk low kontrasnya, ini untuk number of pixelnya, ini untuk kontras ratio-nya, histogramnya, dan adaptive dan fraction of total intensity. Nah, contoh sini karena ini bulan, bentuk kontur bulan itu warna sudah jelas ya, sangat mudah ya, abu-abu, dan kelihatan bentuk dari sisi dari bulan atau kulit dari bulannya. Low kontras akan seperti kelihatan bundar seperti ini. Terus kontras stretching yang bolong itu, yang lubang itu kelihatan bayangan bahwa terlihat kedalamannya. Terus kemudian ada kawah dan lainnya terlihat. Tapi bentuknya jelas, tapi untuk kedalamannya masih tidak terlihat dengan jelas. Nah, dengan adanya histogram ini kita dapat membantu seberapa tinggi pixelnya ya. Terus kemudian kita juga tahu apakah histogramnya itu menunjukkan distribusi normal atau ke arah yang samping ya, samping kiri samping kanan. Samping kiri normal, kalau ke kanan jadi eksponensial. Oke, kalau kita terapkan pada data float ya, karena floatnya ini kita coba tanpa grayscale, maka kita akan lihat hal seperti ini. Nah, karena intensitinya itu terlalu rendah, maka garis merah atau grafik yang menandakan merah itu tidak bersentuhan dengan histogramnya, karena ini warnanya sudah melebihi dari equation yang dihitung atau yang lebih bawah atau lebih rendah daripada equation yang dihitung. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video yang lain lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.